Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2176 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat 20. Di bawah perikop, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh-sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan jemu, Tuhan bosan melihat kelakuan bangsa Israel yang sok-sokan rohani, tapi kelakuan mereka roh halus. Tuhan bosan, Tuhan jemu dengan korban bakaran yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Kalau kita belajar dalam konteks perjanjian lama, korban bakaran itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa, ketika mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kesalahan mereka. Karena korban bakaran yang mereka bawa itu menyenangkan Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, Tuhan jemu dengan korban bakaran yang dipersembahkan umat Tuhan. Karena apa saudara? Mereka melakukan itu hanya untuk mereka dapat lagi berbuat dosa kembali. Mereka menjadikan Tuhan itu seperti Pertamina, mulai dari nol ya. Mereka membawa korban bakaran supaya mereka mendapat pengampunan, lalu mereka berbuat dosa lagi. Itulah yang membuat Tuhan jemu melihat kelakuan umat Tuhan, bangsa Israel itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 11 dan ayat 13a. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran. Ayat 13, perhatikan. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelas bahwa apa yang mereka persembahkan, mereka bawa korban persembahan banyak-banyak supaya mereka mendapat pengampunan. Habis itu mereka buat dosa lagi. Mereka membawa korban persembahan yang begitu banyak, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Itu yang membuat Tuhan jengkel, marah, geram kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu. Lihat dan perhatikan ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ini kita menangkap pesan bahwa percuma kita menaikkan doa-doa, tapi kita masih gemar berbuat dosa. Tuhan tidak akan dengar doa-doa yang kita naikkan. Mau berapa hari pun kita berdoa, berbulan-bulan atau bertahun-tahun kita berdoa, Tuhan tidak akan dengar. Kenapa? Karena tangan kita penuh dengan darah. Karena kita masih berbuat dosa. Itulah yang menghalangi semua doa-doa kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau doa-doamu Tuhan dengar, Tuhan jawab, bertobatlah. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Jangan berbuat dosa lagi, supaya Tuhan mendengar doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan dan menjawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan sampai jemu kepada umat Tuhan? Padahal Israel adalah umat kesayangannya. Karena yang pertama, umat Tuhan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan ayat 10a. Dengarlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi masalah dasar. Umat Tuhan tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Karena tidak ada yang mereka dengar, akhirnya umat Tuhan mulai salah jalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini di ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka apa? Kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara, yang dialami oleh umat Tuhan pada saat itu kontras dengan firman Tuhan di ayat 19 ini. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Makanya apa yang mereka terima? Hal-hal yang tidak baik. Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Mendengarkan firman Tuhan itu dalam ibadah itu adalah bagian yang paling terbaik. Inti atau esensi dalam ibadah adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Jadi itu yang paling penting.
Selalu saya bilang saudara, pujian penyembahan itu bagus, doa itu bagus. Tapi saudara ingat, ketika kita memuji menyembah Tuhan, itu cara kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Begitu juga dengan doa. Tapi firman Tuhan itu adalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan kita yang mendengarkan Tuhan berbicara harus berdiam diri. Duduk diam dengar, bukan duduk diam dengkur, tapi duduk diam dengar firman Tuhan. Amin. Banyak orang salah menangkap firman Tuhan karena mereka tidak duduk diam dengan firman. Di saat firman Tuhan disampaikan, mereka betul duduk tapi ngobrol kiri kanan atau ada yang tidur, sehingga mereka tidak menangkap firman dengan tepat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan firman Tuhan itu paling penting. Karena firman yang kita dengar itu akan menumbuhkan iman yang ada di dalam diri kita. Amin. Makanya mendengarkan firman Tuhan itu penting. Saudara ingat Maria dan Marta, apa yang dilakukan Marta? Dia begitu sibuk ketika sang Tuhan hadir di dalam rumahnya. Marta begitu sibuk mempersiapkan segalanya. Sedangkan Maria, dia duduk diam mendengarkan firman yang keluar dari sang firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seperti Marta. Ketika firman Tuhan disampaikan, mereka begitu sibuk dengan HP mereka. Mereka begitu sibuk dengan makanan yang mereka harus siapkan dan sebagainya. Ada juga yang datang ibadah, nanti sudah doa makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, esensi dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan berarti pujian penyembah tidak penting. Semua penting. Yang harus kita lakukan ketika kita datang beribadah, kita harus mempersiapkan segalanya yang paling terbaik. Baik itu waktu kita, tenaga kita, bahkan dana kita juga harus kita persembahkan. Yang paling terbaik buat Tuhan harus dipersiapkan semuanya. Amin. Jangan juga saudara datang nanti pas sudah mau firman. Jangan, harus dari awal sampai akhir ibadah baru pulang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan jemu dengan kelakuan umat kesayangannya bangsa Israel? Karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua saudara, karena apa? Karena umat Tuhan tidak memperhatikan pengajaran firman. Masih di ayat 10, perhatikan. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Haleluya. Bapak ibu saudara, Tuhan mau kita memperhatikan pengajaran firman. Amin. Jadi apa yang disuruh firman Tuhan? Tuhan mau saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Bukan hanya berteori, kita harus berpraktek. Mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, mereka mungkin mendengar firman, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu tidak mereka taruh di dalam hati mereka. Mereka hanya mengabaikan ketika firman Tuhan disampaikan. Di saat firman Tuhan memerintahkan untuk kita melepaskan pengampunan, kita masih mengeraskan hati. Ketika kita diperintahkan untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, kita menomorsekiankan Tuhan. Kita lebih mementingkan dunia, lebih mengejar cuan daripada mencari Tuhan. Ini yang sering terjadi. Umat Tuhan hanya mendengar firman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang seharusnya firman Tuhan itu harus masuk di dalam hati kita sebagai tanah yang baik. Sehingga di saat firman itu jatuh di tanah yang baik, yaitu di dalam hati kita, dia berakar, dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Buah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Kelakuan kita, karakter kita yang tadinya masih melakukan perbuatan-perbuatan daging, sehingga orang melihat kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Tapi setelah kita
mempraktekkan firman, kita menerima firman Tuhan itu dan menaruhnya dalam hati sehingga dia berakar, bertumbuh, berbuah. Orang dapat melihat buah yang kita hasilkan. Ada perubahan karakter, ada perubahan hidup terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Dan orang-orang di sekitar kita merasakan, mereka melihat, mereka menyaksikan, dan mereka akan bersaksi bahwa saudara betul-betul hidup saudara diubahkan dan menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Tuhan mau saudara memperhatikan firman Tuhan. Taruh itu dalam hati. Kerjakan, lakukan itu sebagai gaya hidup saudara menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga saudara. Kenapa Tuhan sampai jemu melihat korban persembahan yang dipersembahkan umat kesayangan? Karena umat Tuhan tidak mau bertobat. Mereka masih melakukan dosa. Mereka bergemar, bahkan hidup dalam dosa. Ini yang menjadi masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dalam pembukaan saya sudah sempat singgung bagaimana umat Tuhan itu hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tapi kelakuan mereka roh halus. Mereka masih hidup dalam dosa yang membuat Tuhan jemu dengan korban lantaran yang mereka bawa, atau dengan persembahan pelayanan mereka. Tuhan jemu karena mereka masih belum bertobat sungguh-sungguh, alias masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hamba Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, kita mengaku orang Kristen, tetapi kita masih belum bertobat, kita masih main judi, masih pakai narkoba, masih minum mabuk, masih selingkuh, masih jadi simpenan orang, masih membuat dosa-dosa tipu sana tipu sini, masih melakukan aktivitas-aktivitas yang sama dengan orang-orang dunia yang hidup dengan perbuatan-perbuatan daging. Saya mau bilang saudara, apapun yang saudara kerjakan, mungkin yang sudah persembahkan di gereja sangat-sangat besar, tapi itu hasil dari kejahatan, hasil dari tipu sana tipu sini, hasil dari korupsi. Tuhan jemu dengan apa yang kita kerjakan. Makanya sudah bertobat. Supaya apa? Di saat kita bertobat, kita menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan senang melihat kita yang tadinya hidup dalam kegelapan, sekarang berubah hidup dalam terang kasih Tuhan. Tuhan senang daripada saudara mau mencoba berusaha membawa korban yang menyenangkan hati Tuhan, tapi saudara masih hidup dalam dosa. Tuhan jemu dengan perbuatan-perbuatan itu. Sebaliknya Tuhan senang. Saudara mungkin tidak membawa korban persembahan yang banyak, tapi sudah mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan, dan saudara hidup betul-betul berubah. Tuhan senang. Amin. Karena saudara berubah, saudara hidup dalam pertobatan, Tuhan senang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita umat Tuhan mendapat pengampunan dan mendapat kasih Tuhan? Yang harus kita lakukan, bertobat. Amin. Tinggalkan semua dosa-dosa saudara, supaya Tuhan memulihkan keadaan saudara. Dan dengarkan firman, perhatikan firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku firman, maka Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur kami semua dengan kebenaran firman. Ampuni kami jikalau seringkali kami sama seperti bangsa Israel. Dia mencoba menyuap Tuhan dengan korban-korban bakaran yang begitu banyak. Ampuni kami Tuhan, jikalau seringkali kami juga masih kompromi dengan dosa. Sehingga Tuhan jemu melihat apa yang kami kerjakan, lakukan, karena kami masih kompromi dengan dosa. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami semua menyenangkan hati Tuhan dengan hidup dalam pertobatan, dan sekarang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga Tuhan
memulihkan keadaan kami, dan memberkati dengan luar biasa. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka pribadi, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus lawan, jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka mendapatkan penghiburan bagi mereka yang sakit sedang berduka cita. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tidak terasa tinggal beberapa hari lagi kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, mari datang tanggal 20 Juni. Kita akan mengadakan untuk ucapan syukur 6 tahun renungan pagi ini mengudara non-stop. Puji Tuhan. Dan seperti biasa dari hari ulang tahun yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan tanggal 20 Juni ini kita akan membuat ibadah KKR, dan hari-hari sebelumnya kita akan mengadakan bakti sosial kepada saudara-saudara kita, baik yang ada di panti asuhan, panti jompo, dan lain-lain. Kita akan berbagi berkat buat saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, silakan saudara menabur di nomor rekening Bank Mandiri 145 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Maul. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau hadir, mari datang. Persiapkan waktu saudara bersama-sama menikmati ibadah ucapan syukur tanggal 20 Juni nanti. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas supportnya melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai Tuhan Yesus datang. Memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.